Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiarini. Saya mahasiswi semester 2, kelas 2C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia untuk membuat vlog mengulas kumpulan cerpen atau novel. Kali ini saya akan mengapresiasi salah satu novel karya Almira yang berjudul Friendzone, Lempar Kode Sembunyi Hati. Untuk sinopsisnya sendiri, novel ini menceritakan kata friendzone tidak ada dalam kamus seorang Andira Ramadhani. Apalagi dia dan keempat sahabatnya yang lain sudah membuat perjanjian untuk tidak saling jatuh cinta. Namun, kedekatan dan kenyamanan sering terjalin membuat hatinya berubah. Dira mencintai sahabatnya sendiri. Saat dia berusaha untuk menghilangkan perasaannya, cowok yang ditaksir Dira malah selalu bertingkah aneh dan mengeluarkan kode-kode yang membuat Dira menebak-nebak tentang perasaan cowok itu padanya. Namun, ketika Dira berharap perasaannya berbalas, cowok itu malah menghilang tanpa kabar. Andira Ramadhani atau Dira dan keempat sahabatnya yaitu Wisnu, Angga, Maya, dan Ransi berjanji untuk tidak saling jatuh cinta. Tapi siapa sangka 5 tahun kemudian berlalu, janji tinggallah menjadi janji. Nyatanya 3 orang itu melanggar janji yang mereka sepakati. Wisnu mencintai Maya, Maya mencintai Angga, dan aku mencintai dia, yang terdapat pada halaman 2. Dialah Akbar Ransi Abashi atau Ransi, yang diam-diam telah berhasil merebut hati Dira. Semua sahabatnya tahu kalau Dira itu suka sama Ransi, tapi sepertinya Ransi tidak mengerti akan perasaan Dira. Andira jatuh cinta sama Ransi. Semuanya bermula karena pertolongan kecil yang dilakukan oleh Ransi. Saat Andira takut untuk pulang ke rumah di malam hari, sayangnya Andira tidak tahu apakah Ransi juga memiliki perasaan yang sama. Di satu sisi, terkadang sikap Ransi seperti memiliki perasaan pada Andira, tapi di sisi lain, Ransi terkadang suka menghilang. Puncaknya terjadi pada saat mereka bermain truth or dare. Wisnu memberikan pertanyaan kepada Ransi, yaitu pernah merasa suka nggak sama salah satu di antara kita? Dan Ransi menjawab tidak. Bahkan yang lain sampai ada yang bilang, bagaimana dengan Dira? Kamu selama ini kan dekat dengan Dira. Dan jawaban Ransi cukup menohok Dira. Ransi bilang bahwa Dira paling enak diajak ngobrol, pendengar yang baik dan juga pemberi solusi. Sejak itu, Dira berusaha untuk melupakan sosok Ransi dengan berusaha menjalin hubungan dengan beberapa teman kerjanya. Karena lelah dengan kode Ransi yang setengah jalan antara yes or no, lalu menghilang, Andira akhirnya memutuskan untuk move on. Andira akhirnya membuka hati pada Ahmed dan berpacaran. Lalu Ransi hilang seperti ditelan bumi. Meskipun begitu, Andira masih mematok Ransi sebagai sosok idamannya. Dira memang masih kuliah dan sambil bekerja di salah satu perusahaan asuransi. Dibandingkan dengan temannya yang lain, Dira memang lebih dulu bekerja karena harus menghidupi keluarganya. Sedangkan Ransi karena tidak mau bantuan dari ayahnya, maka dia agak lama dibandingkan Dira dalam mendapatkan pekerjaan. Dira setiap berhubungan dengan pria, pada dasarnya di lubuk hati yang paling dalam, sosok Ransi masih ada. Dan sepertinya Ransi mempunyai radar yang cukup kuat. Di saat Dira sudah bisa sedikit melupakan sosok Ransi, pasti Ransi akan muncul dan meluncurkan kode-kode yang sangat sulit untuk dipecahkan oleh Dira. Dira juga tidak berharap lebih akan kode-kode yang dilancarkan
tetapi sama-sama tidak berani melangkah lebih jauh. Akhirnya Dira dan Ransi menikah. Selanjutnya penjelasan tokoh-tokoh pada novel Friendzone ini. Tokoh utamanya yang pertama yaitu Andira Ramadhani atau biasa dipanggil Dira. Dira ini sosok yang pekerja keras, sangat sayang pada ibunya, dan sosok yang berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengecewakan orang lain. Tokoh utama yang kedua itu Akbar Ransi Abbasi atau Ransi. Dia sosok yang punya idealisme tinggi, seorang pengagum Bung Karno yang sangat menghormati sosok wanita, memiliki karisma yang luar biasa, dan Ransi ini sosok yang sulit ditebak. Dan ada pula tokoh pendukung lainnya yaitu Maya, sosok teman yang baik, Angga, teman yang perhatian, Wisnu, emosional, Mega, perempuan ganjen yang suaranya dilembut-lembutkan, Elsa, teman kantor Dira yang asik, Ibu Dira, baik hati, penyayang, dan sabar. Ada pula tokoh pendukung lainnya yaitu Randy, Fadlan, Okta, Gina, dan Ahmed. Penjelasan alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju mundur, tetapi isinya dijelaskan dengan baik sehingga membuat pembaca tidak kebingungan. Latar tempat yang digunakan dalam novel ini adalah kota asal dari penulis, yaitu Palembang. Kita akan dibawa ke tempat-tempat hits yang ada di Palembang dan mengenal beberapa nama kota yang ada di sana. Waktu dalam cerita novel ini dijabarkan dengan baik dan sangat teliti. Sudut pandang. Penceritaan menggunakan sudut pandang orang pertama yaitu Dira tersendiri, sehingga pembaca dapat ikut merasakan menjadi tokoh tersebut. Lalu bahasa yang digunakan dalam novel ini adalah bahasa sehari-hari, sehingga pembaca dapat mengerti dengan mudah. Lalu amanat atau moral. Amanat yang dapat saya dapatkan dari novel ini yaitu yang pertama, jangan berpikir negatif kepada orang lain agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, kita harus jujur kepada semua orang, termasuk kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, saya juga mendapat amanat kalau jodoh tak akan lari kemana dan datangnya tidak dari arah yang tak diduga. Jadi saat masih belum menemukan jodoh, tugas kita adalah memantaskan diri sebaik mungkin. Tema dari novel ini adalah percintaan dan persahabatan. Karena dari awal novel ini berceritakan tentang persahabatan dan percintaan anak remaja. Kelebihan pada buku ini yaitu covernya keren dengan setting dua remaja dan jembatan Ampera yang melambangkan khas Palembang, yang menjadikan nuansa Palembang dalam cerita ini terasa sekali. Opini saya sebagai pembaca, menurut saya novel ini cocok untuk kalangan remaja usia 17 tahun ke atas karena sesuai dengan kehidupan sehari-hari dan masalah yang ditimbulkan sesuai dengan masalah yang dialami oleh anak remaja, yaitu terjebak friendzone. Cukup sekian video apresiasi dari saya. Saya harap semuanya tersampaikan dengan jelas dan cukup baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.